Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Gamelia dengan NIM 2302 10 30 30 44. Di sini saya akan membuat video mengenai pembukaan dan penutupan dalam kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching kelas D. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Jadi, hari ini kita akan pelajari tentang materi baru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apakah dari kalian di sini ada yang pernah berkunjung ke kota-kota besar seperti kota Surabaya, kota Jakarta, atau kota-kota lainnya? Wah, cukup menarik sekali ya. Jadi, bagi kalian yang sudah pernah mengunjungi kota-kota besar, itu secara tidak langsung kalian itu sudah pernah melihat bagaimana sih kehidupan di kota besar itu sendiri. Seperti yang kita ketahui nih ya, bahwa kota itu memang terlihat berkembang lebih pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Karena di kota besar itu banyak banget kegiatan ekonominya, kemudian lapangan pekerjaan yang tersedia juga cukup banyak, dan kemajuan teknologinya itu berkembang lebih pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Namun, pernahkah kita itu berpikir nih, dari mana sih sebenarnya kota itu mendapatkan berbagai kebutuhannya? Mungkin kebutuhan dari sisi bahan pangan gitu ya. Dari mana sih kota ini mendapatkannya gitu kan? Nah, jadi sebenarnya perkembangan kota tersebut itu tidak lepas dari yang namanya peran daerah lain di sekitarnya, terutama dari desa. Nah, misalnya gini nih, kota itu kan butuh yang namanya bahan pangan seperti beras, sayur ataupun buah-buahan gitu. Nah, si kota ini mendapatkan bahan-bahan tersebut itu dari desa. Kemudian sebaliknya, desa itu kan juga membutuhkan yang namanya lapangan pekerjaan, kemudian kayak akses layanan pendidikan yang lebih baik dan layanan kesehatan yang lebih baik gitu. Nah, desa itu mendapatkan akses-akses tersebut itu tuh dari kota. Jadi mereka itu saling membutuhkan, yang dimana hubungan saling membutuhkan itu yang disebut dengan interaksi desa dan kota. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih yang dimaksud dengan interaksi desa dan kota, kemudian apa sih bentuk-bentuk interaksi desa dan kota, dan bagaimana dampak interaksi desa dan kota itu bagi kehidupan masyarakat. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu harap kalian dapat menjelaskan bagaimana interaksi desa dan kota bagi kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita akan langsung mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan nih mengenai materi interaksi desa dan kota. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang bisa menyebutkan satu saja contoh peran desa bagi kota? Nah, betul sekali. Jadi, desa itu memiliki peran untuk menyediakan bahan pangan atau bahan baku industri untuk kota. Nah, sebaliknya, Ibu ingin bertanya lagi nih, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh peran kota bagi desa? Nah, jadi benar ya teman-teman, kota itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian akses teknologi, akses pendidikan, dan juga akses fasilitas lainnya bagi desa. Nah, dari jawaban kita tadi itu,
kita bisa melihat nih bahwa desa dan kota itu saling membutuhkan. Kota tidak bisa berkembang tanpa desa, karena kota sangat membutuhkan bahan pangan ya dari desa. Tapi begitu pun sebaliknya, desa itu juga mendapatkan manfaat dari keberadaan kota, seperti lapangan pekerjaan yang cukup dari kota. Itu desa itu sangat mendapatkan manfaatnya gitu ya. Nah, coba nih kalian bayangkan bagaimana jadinya jika desa itu tidak dapat berperan. Apa yang akan terjadi pada kota? Nah, benar sekali. Jika desa tidak dapat memberikan perannya kepada kota, maka kota akan kesulitan memenuhi kebutuhan warganya. Coba bayangkan deh, kalau misalkan desa nih gak mau mengirimkan bahan pangan atau bahan industri lainnya kepada kota. Bagaimana kota bisa memenuhi kebutuhan dari warga-warganya? Karena bahan pangan itu sangat penting ya kan. Ini tuh sangat menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan interaksi dari desa dan kota. Dan jadi dapat kita simpulkan bahwa pembangunan yang baik itu harusnya itu memperhatikan kepada kedua sisi. Jadi kita itu harus memperhatikan dari sisi kota ataupun sisi desanya, tidak hanya salah satu saja. Karena desa dan kota itu saling mendukung gitu agar masyarakat itu dapat hidup sejahtera. Baik, cukup sekian mungkin pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dapat dimulai, berdoa dapat diakhiri. Nah, terima kasih dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.